Suamiku tiba-tiba berubah. Bab 019. Setelah mertua dan yang lainnya pergi maka Delia memutuskan untuk istirahat yang ditemani Bik Asih. Delia kelihatan sangat lelah maka Bik Asih tidak tega harus memberitahukan apa yang baru saja dia dengar. Bik Asih sebenarnya tidak ingin mengadu domba, tapi tujuan Bik Asih menyampaikan apa yang dia dengar agar Delia waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Tapi Bik Asih harus memutar otak cara menyampaikannya, ibarat mengambil rambut di dalam tepung, rambut bisa diambil sedangkan tepung tidak akan tumpah. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa tersakiti. Saya akan coba tanyakan besok pagi, agar Delia bisa berhati-hati. Agus dan keluarga telah sampai di rumah, untuk malam ini Agus kembali tidur di rumah ibunya. Karena semenjak kepergian Delia dari rumah kontrakannya Agus lebih sering tidur di tempat ibunya. Gus, emangnya kamu mau kalau Delia yang mengasuh anakmu? Bukankah Delia itu tidak punya kerjaan nanti mau dikasih makan apa anakmu? Bu, aku mohon jangan bahas soal itu lagi, aku lagi pusing. Kalau ibu tanya apa yang aku rasakan saat ini, entahlah Bu. Otak dan pikiranku sangat kacau. Sebenarnya aku juga ingin bersama anakku, karena kehadirannya sudah sangat kuharapkan dan kutunggu sejak lama, tapi kita juga harus paham kalau anak yang masih bayi dan di bawah umur itu akan diasuh oleh ibunya, bahkan kalau kita ajukan gugatan pun kita yang akan kalah di pengadilan Bu. Apalagi kalau Delia sampai tahu semua rencana ibu ini, apa yang akan terjadi coba ibu pikirkan. Delia tidak hanya membenciku tapi dia juga akan membenci ibu dan Kak Fitria karena telah berencana ingin merebut anaknya. Tapi Gus, ibu sangat ingin memiliki cucu, jadi biarlah ibu yang mengasuhnya lagian kakakmu juga belum punya anak tentunya dia juga senang kalau seandainya kalian berpisah baby Habib diasuh oleh ibu dan Fitria. Sudahlah Bu, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Saat ini yang terpenting bagiku bagaimana Delia mau kembali dan bersama seperti dulu. Iya, tapi ibu ngomong kalau seandainya Delia tidak mau kembali. Ya itu jalan yang harus kamu tempuh. Kita pikirkan nanti aja ya Bu, aku capek mau istirahat. Ucap Agus sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sang ibu hanya bisa geleng-geleng kepala menghadapi anaknya yang keras kepala. Kemudian sang ibu pun berjalan menuju kamarnya untuk beristirahat. Aku harus bisa mengambil hak asuh cucuku kalau memang nantinya Agus dan Delia berpisah. Gumam ibunya Agus. Kek. 2. Bik Asih yang sudah selesai menunaikan salat subuh di musala yang ada di kawasan rumah sakit. Bik Asih kemudian segera kembali ke ruangan Delia, karena takut lama-lama ditinggal. Bik Asih berjalan menuju ruangan Delia. Setelah sampai di ruangan Delia, Bik Asih kaget melihat Delia yang tadi ditinggal masih tertidur pulas, namun saat pas Bik Asih masuk Delia sudah bangun. Neng sudah bangun. Sudah Bik, aku biasa bangun pagi Bik, jadi walaupun gak ada yang bangunin, insya Allah selalu bangun sendiri. Gimana keadaan Neng Delia hari ini? Apakah ada keluhan? Biar Bibik kasih tahu ke perawat. Alhamdulillah aman Bik. Saya udah agak mendingan, rencananya besok saya mau pulang aja, gak enak lama-lama di sini. Mudah-mudahan dokter mau mengizinkan aku untuk pulang, lebih enak di rumah bisa santai dan rileks. Hehehe Neng Delia lucu, di mana-mana yang namanya rumah sakit itu gak ada enak-enaknya Neng, dari namanya saja kita udah ngeri dengernya. Delia dan Bik Asih tertawa lepas seakan-akan mereka tidak berada di rumah sakit. Aduh Neng, maaf Bibik kelepasan, kan kita sekarang nggak lagi berada di rumah takutnya suara ketawa kita ngeganggu pasien lain. Iya Bik, aku tadi juga kelepasan. Kira-kira baby Habib kapan diantar perawat ke sini ya Bik? Aku udah nggak sabar pingin meluk dan cium dia. Habib sangat lucu dan gemesin Bik. Iya Neng, Bibik juga kangen padahal dia baru lahir tapi kehadirannya bikin kita rindu ya Neng. Nah tuh Bibik juga ikutan aku jadinya. Bik Asih kembali tersenyum mendengar celoteh Delia, yang kadang seperti orang dewasa, tapi kadang seperti anak-anak. Oh ya Neng, ada sesuatu yang Bik Asih tanyakan, tapi jangan marah ya. Iya Bik, silahkan aku nggak akan marah kok.
Sepertinya sangat penting, sampai-sampai Bibik kelihatan sangat tegang. Anu Neng, ini seandainya nih jika Neng Delia memutuskan berpisah dengan Tuan Agus, kemudian Tuan Agus dan keluarganya ingin mengambil hak asuh baby Habib gimana Neng? Delia heran dengan pertanyaan Bik Asi, tapi Delia berusaha menjawab pertanyaan itu dengan bijak dan tanpa emosi. Yang pastinya aku akan mempertahan anakku Bilek, semenjak dari dalam kandungan mereka tidak pernah peduli tentang gizinya dan kebutuhanku beserta anakku. Lalu setelah anak ini lahir dia ingin mengambilnya. Kemana mereka selama ini? Di saat aku minta dibelikan susu banyak alasannya, di saat aku minta beli buah selalu bilang jangan boros. Aku tidak akan pernah membiarkannya Bik, kalau mereka berencana ingin mengambil anakku, aku akan lakukan apapun untuk mempertahankannya. Lagian anakku masih bayi otomatis diasuh oleh ibunya, walaupun nanti dia bersikeras kalau anak ini udah besar mau diambil alih hak asuhnya maka aku akan tuntut Bik. 3. Karena aku bukanlah wanita yang lemah, aku wanita mandiri yang punya penghasilan hanya saja mereka tidak pernah tahu kalau selama ini aku punya uang dan punya penghasilan. Tapi kok pertanyaan Bibik aneh, seolah-olah ada sesuatu yang Bibik sembunyikan dari aku. Nggak ada Neng Bibik cuma nanya aja. Bik aku sudah menganggap Bibik adalah keluargaku, jadi aku mau Bibik jujur ada apa sebenarnya. Aku mohon Bik. Bik Asi bingung harus jujur atau tidak, kalau seandainya Bik Asi jujur maka Delia pasti akan bertambah marah dan hubungan mereka akan semakin runyam, tapi kalau tidak berterus terang Bik Asi takut Delia tidak akan percaya lagi padanya. Bik Asi jadi dilema. Bik kok diam aja sih? Jawab pertanyaan aku. Rengek Delia. Neng Delia, tidak ada yang Bibik sembunyikan dari Neng, itu hanya kira-kira Bibik saja. Sebab Bibik sering lihat di televisi kalau ada perseteruan antara suami dan istri, ujung-ujungnya pasti mengarah rebutan hak asuh anak. Delia memandangi Bik Asi dengan selidik seperti psikolog. Apakah yang Bik Asi katakan itu semuanya benar? Nggak bohong kan? Tanya Delia. Apakah Neng Delia melihat sebuah kebohongan di wajah Bibi? Nggak baik bersuzon Neng hanya akan merusak hati dan pikiran kita. Hehehe iya Bik aku percaya kok. Ucap Delia. Bik Asi merasa lega dalam hatinya, karena Delia mempercayai semua kata-katanya. Untung Neng Delia nggak curiga, padahal saya sangat gemetar pas Neng Delia melotot memandangi saya lagi bicara. Gunam Bik Asi. 4. Seperti biasa setiap Agus masuk kerja selalu berada di dalam ruangannya. Agus hanya keluar pas waktu salat dan makan siang selebihnya Agus menghabiskan waktu di dalam ruangannya. Agus akhir-akhir ini lebih memilih banyak diam dan sering murung, sehingga karyawan yang lain merasa heran dengan perubahan Agus. Kesempatan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Rianti untuk menarik kembali perhatian Agus yang sempat pudar karena kecerobohan dan kebohongannya yang telah terbongkar. Rianti berjalan mengikuti Agus kemudian masuk setelah Agus ke dalam ruangan. Kamu kenapa Mas? Akhir-akhir ini banyak diam dan sering melamun. Tanya Rianti. Aku pusing dek, sangat pusing. Ada apa? Kamu bisa kok berbagi cerita denganku. Kalau kamu sudah tidak menganggapku kekasihmu nggak masalah, tapi aku bisa jadi temanmu yang selalu ada kapan kamu butuhkan. Sudahlah Rianti. Kamu jangan selalu suka mengganggu aku, biarkan aku sendiri untuk menenangkan diri, silahkan kamu keluar dari ruanganku. Rianti berjalan mendekati Agus kemudian berdiri tepat di samping Agus. Mas, jangan kamu biarkan perasaanmu menguasai pikiranmu sehingga kamu melupakan kalau kamu masih punya harapan dan masa depan. Walaupun aku tidak tahu lebih rinci apa masalahmu, tapi aku mengerti karena masalah ini terjadi juga karena aku, maka di sini kita berdualah yang akan memecahkannya. Soal aku pernah menipumu aku minta maaf, itu karena aku dipengaruhi oleh rasa cintaku pada mantan suamiku. Tapi jujur sebenarnya pelan-pelan aku mulai mencintaimu Mas. Berada di sisimu terasa sangatlah nyaman dan melihatmu seperti ini juga membuat aku sedih dan merasa terluka. Jangan kamu tangisi dan ratapi orang pergi karena aku selalu ada untukmu, memang sih saat ini mungkin istrimu yang terbaik, tapi kamu jangan lupa kalau ada yang aku miliki tapi istrimu tidak miliki. Agus yang tadinya sangat emosi, perlahan-lahan mulai luluh dan terpengaruh oleh kata-kata
Rianti. Jadi aku harus bagaimana dek, istriku tidak mau kembali lagi padaku sementara aku sangat ingin agar anakku bisa tumbuh dan berkembang di sisiku. Kalau itu hanya persoalan mudah mas, kamu rebut saja hak asuh atas anakmu, untuk mengasuhnya kamu bisa sewa babysitter atau kamu menikah lagi setelah nanti kalian bercerai, toh istrimu juga tidak bekerja kan. Dia mau kasih makan apa anakmu, kalau seandainya anakmu diasuh oleh istrimu. Bukankah hak asuh anak yang masih di bawah umur diasuh oleh ibunya? Anakku masih butuh ASI untuk pertumbuhan dan kecerdasan otaknya. Iya. Itu betul tapi kamu bisa mengambilnya dengan pertimbangan istrimu tidak akan mampu untuk membiayainya kan? Kamu bisa sewa pengacara untuk mengurus itu semua. Tapi aku tidak ingin membuat dia bertambah membenciku karena selama ini aku telah menyakiti hatinya. 5. Dengan berselingkuh denganmu, ditambah aku akan mengambil hak asuh atas anak kami. Mas. Kadang kita harus bersikap egois. Kita tidak harus selalu memikirkan orang lain, tapi dipandang perlu untuk memikirkan diri sendiri. Jadi untuk apa Mas memikirkan orang yang sama sekali tidak mau memikirkan perasaan Mas? Mendengar kata-kata dari Rianti, bukannya membuat Agus terpengaruh malah membuat Agus kesal karena saran yang diberikan Rianti tidak masuk ke dalam logikanya. Tapi semua ini aku yang mulai Rianti, aku yang salah, aku yang telah menyakiti hatinya. Sekarang aku hanya sedang menikmati hasil yang sudah aku tanam. Namun aku akan mencoba untuk ikhlas menerima segala konsekuensinya, jadi jangan pengaruhi aku dengan logika yang membaut aku goyah. Ternyata orang ini sangat teguh dengan pendiriannya, semakin susah aku untuk mendekatinya dan royal seperti dulu lagi. Gumam Rianti. Ya sudah mas, gimana baik menurut pemikiran mas saja, yang penting mas nyaman dan jangan galau lagi. Ya, untuk menghilangkan rasa galau mas, gimana kalau siang ini kita makan di tempat biasa? Agus yang tadi sempat emosi dan kesal mendengar ajakan Rianti, akhirnya Agus menyetujui. Oke tapi jangan lama-lama ya. Aku sangat sibuk saat ini, kerjaan yang beberapa waktu lalu sempat tertunda sekarang terpaksa aku harus kejar target. Iya, kita hanya makan aja kok aku janji. Ucap Rianti. Agus melihat tingkah Rianti tersenyum, karena merasa terhibur dengan ciloteh dan gayanya yang lucu. Delia yang telah beberapa hari di rumah sakit, saat ini diperbolehkan pihak rumah sakit untuk pulang dengan syarat kondisi fisiknya harus fit. Walaupun keadaan Delia belum terlalu sehat, namun mendengar kata dokter kalau ibu rasa kuat, ibu diperbolehkan pulang. Delia merasa sangat senang dan gembira mendengarnya. Apakah kondisi ibu sudah membaik? Kalau ibu sehat maka kami mengizinkan ibu untuk pulang. Alhamdulillah dokter saya sudah agak sehat, karena mendengar kabar kalau saya diperbolehkan pulang, jadi bertambah sehat fisik saya dokter. Hahaha, ibu bisa saja. Dokter tersenyum mendengar kata-kata Delia. Big Asi yang hanya jadi pendengar dari tadi juga ikut tertawa. Neng Delia ini memang suka ngelucu dokter. Dalam keseharian aja di rumah Neng Delia memang suka bercanda. Iya bu. Ini resep obat yang harus tebus sebelum ibu pulang ya. Baik dokter. Delia pun beres-beres yang dibantu Big Asi untuk menyusun dan mengumpulkan barang-barangnya. 6. Setelah itu Big Asi ke apotik untuk menebus resep obat, yang diminta dokter. Neng Delia tunggu di sini bentar ya, Bibik mau nebus obat dulu. Nanti setelah Bibik kembali baru Neng pesan taksi online-nya. Baik Bik. Beruntung baby abis sedang tidur ya Bi, jadi nggak kesusahan kalau harus dibawa naik mobil. Aku takut kalau dia rewel pas bangun. Tenang aja Neng, ada Bibik yang selalu standby untuk Neng dan Den Habib. Walaupun Bibik belum pernah melahirkan tapi Bibik juga punya pengalaman untuk merawat bayi. Hehehe iya Bik, aku percaya kok. Kemudian Big Asi berjalan menuju apotik sedang Delia menunggu Big Asi bersama bayinya yang sedang tertidur. DR. Assalamualaikum Delia ini ibu. Waalaikumsalam Buk iya ada apa? Ibu mau nanya, kapan kamu diperbolehkan dokter untuk pulang? Insya Allah hari ini ibu.
Aduh, rencana ibu sama Fitria mau ke sana nih, gimana dong? Ibu bisa nengokin Habib ke rumah bibiku kok. Oh ya sudah kalau gitu. Panggilan terputus, mertua Delia mengomel kesal. Mau pulang dari rumah sakit aja nggak mau ngabarin aku. Mentang-mentang udah mau pisah sama Agus jadi semua yang ada hubungan dengan Agus diabaikan begitu saja. Tapi tenang aja Delia, sekarang kamu boleh saja merasa senang tapi ada masanya rasa angkuh dan senang kamu akan berbalik. Menyesal selama ini aku baik-baikin dia hanya bikin aku kecewa. Oceh mertua Delia. Sudah Neng, silahkan dipesan taksinya Neng. Oke Bik siap. Setelah melakukan pelunasan biaya rumah sakit, kemudian Bik Asih dan Delia pamit untuk meninggalkan rumah sakit. Delia berjalan pelan menuju taksi, barang-barang dibantu sopir untuk memasukkan ke mobil sedangkan Baby Habib digendong Bik Asih. 7. Alhamdulillah Bik, akhirnya kita pulang juga ke rumah. Aku sangat lega sekali. Iya Neng. Bibik juga senang, karena kalau di rumah kita kan bisa bebas mau ngapain juga. Kamu yang sehati anak. Agar bunda bisa bekerja dengan mudah. Jangan rewel ya. Tolong bantu bunda. Neng istirahat saja, biar saya yang ngurusi si kecil. Nggak apa-apa Bik, lagian dia juga masih tidur. Baiklah kalau gitu Neng, Bilek Asih ke dapur dulu untuk memasak. Nanti kalau Neng butuh apa-apa tolong panggil Bibik ya. Siap Bik. Jawab Delia sambil tersenyum. Bik Asih melangkahkan kaki ke dapur untuk memasak. Sedangkan Delia istirahat bersama Baby Habib di kamar. Karena kelelahan Delia tidak mendengar nada dering HP yang entah berapa kali berbunyi dari tadi. Mertua Delia sangat kesal karena panggilan teleponnya tidak diangkat. Sombong amat, telepon gak diangkat. Siapa yang sombong bu? Ngomong sendiri kayak orang kurang kerjaan aja. Tuh adik iparmu yang cantik Delia. Dia semenjak pulang dari rumah sakit, udah nggak acuh lagi sama ibu. Dari tadi ditelepon nggak diangkat-angkat. Ibu jangan bersuzon gitu, mana tahu dia lagi istirahat, kan baru pulang dari rumah sakit beberapa jam yang lalu. Alah alasan, bilang aja nggak mau diganggu. Ucap sang ibu dengan sewotnya. Ibu juga harusnya paham, orang baru abis melahirkan pasti capek nggak mau diganggu. Kok kamu jadi belain Delia sih? Kamu itu anak perempuan ibu loh. Lah dia itu siapa? Hanya orang lain yang masuk ke keluarga kita dijadikan istri oleh adikmu, yang sekarang belaga dan sombong. Gimana caranya ibu bisa ketemu sama cucu ibu? Alamat di mana dia tinggal kita nggak tahu, dihubungi nggak diangkat. Nanti kita coba lagi bu, biarkan Delia istirahat dulu. Fitria jadi pusing menghadapi sang ibu yang berubah drastis menjadi orang yang sangat egois. Maaf bu, aku mau istirahat dulu ya, nanti Agus pulang kita minta menghubungi Delia. Sang ibu tidak menggubris perkataan anaknya, hanya diam dan membuang muka karena kesal dan kecewa, karena Fitria tidak mendukungnya. Fitria menggelengkan kepalanya kemudian berlalu memasuki kamarnya untuk beristirahat. 8. Suami Fitria bekerja di sebuah perusahaan di luar kota yang hanya pulang ke rumah sekali 2 minggu bahkan sekali sebulan. Mertua Delia sungguh sangat rindu pada cucu yang hanya beberapa saat bisa dilihat karena hari sudah malam, sekarang keinginan untuk bertemu sudah sangat menggebu dan sudah diubun-ubun. Karena merasa tidak puas dengan jawaban Fitria maka sang ibu menghubungi Agus yang masih berada di tempat kerja. Halo assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Buk, ada apa? Tumben hubungi aku. Gus ibu rindu sama cucu ibu. Kamu tahu nggak di mana Delia tinggal sekarang? Nggak Buk, aku belum sempat nanya. Kenapa nggak ibu hubungi Delia saja, tanya alamat di mana dia tinggal. Sudah Gus tapi nggak diangkat, sombong amat. Mungkin capek kali Buk, lagi istirahat. Ah kamu sama aja tuh dengan Fitria. Tut. Sang ibu langsung memutuskan sambungan telepon dan membanting ponselnya. Adik sama kakak sama saja setali 3 uang, sama-sama bersekongkol untuk membela Delia. Kak, Delia yang tadinya terlelap akhirnya terbangun dan melihat banyak panggilan tak terjawab dari mertua. Ibu nelpon sebanyak ini kok aku nggak dengar ya. Kemudian Delia menghubungi sang mertua. Tut,
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, kok telepon ibu nggak diangkat silah? Jawab sang mertua dengan nada kesal. Maaf Bu, tadi aku ketiduran, jadi nggak dengar HP bunyi karena nada deringnya aku kecilkan takut suaranya bangunin Habib yang lagi tidur. Oh ya sudah, tolong kirimkan alamat di mana sekarang kamu tinggal, sebab ibu mau lihat cucu ibu. Iya Bu. Aku kirim lewat WhatsApp Fitria ya. Iya. Tut. Deh. Kok ibu sekarang gitu? Seperti orang marah, putusin telepon secara sepihak. Delia hanya bisa geleng-geleng kepala. Menanggapi mertuanya kadang baik, kadang emosian. Kemudian Delia mengirimkan alamat dan sarelok pada Fitria. 9. Sementara mertua Delia setelah dapat kabar tentang alamat di mana Delia tinggal dengan segera membangunkan Fitria untuk segera pergi menuju alamat yang dikirimkan melalui Wa Fitria. Fit, ayo bangun, segera temani ibu untuk ke rumah Delia, alamatnya udah dikirimkan ke nomor Wa kamu. Benarkah Bu? Bukankah tadi Delianya ditelepon gak diangkat-angkat ya? Ah sudahlah kamu jangan ngeledek ibu kayak itu, cepat mandi sana temani ibu tempat Delia. Iya bentar Bu. Aku siap-siap dulu ya, dan ibu juga siap-siap sana. Ia cerewet amat sama orang tua, disuruh malah balik nyuruh. Fitria hanya tertawa kecil menanggapi tingkah ibunya, dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah Fitria dan sang ibu rapi akhirnya mereka pun berangkat dengan menggunakan taksi online. Delia yang sudah tahu bahwa mertua akan datang juga telah rapi dan baby Habib juga sudah dimandiin Bik. Asih. Sekarang putra bunda sudah rapi dan wangi, karena bentar lagi nenek sama tante Fitria akan datang. Si kecil Habib tersenyum seolah-olah paham dengan kata-kata ibunya. Sedangkan Bik Asi juga sudah selesai masak dan juga sudah rapi, juga sedang duduk di teras menunggu kedatangan mertua Delia, karena Delia memberitahu kalau mertunya akan datang berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buk dan Fitria silahkan masuk. Ucap Bik Asi. Mertua Delia masuk, sambil memperhatikan rumah dan keadaan sekeliling. Juga mertua Delia sedikit terkejut karena melihat ada garasi mobil di rumah itu, tapi tidak terlihat dari luar apakah di dalamnya ada mobil atau tidak. Silahkan duduk Bu, Fitria. Saya ke belakang sebentar. Oh iya Bu, tapi kamar Delia di mana ya? Kamar kamar Delia ada di atas Bu, lantai 2. Dengan cepat mertua Delia berjalan menuju kamar Delia, karena tidak sabar ingin bertemu dengan cucunya. Di sepanjang perjalanan mertua Delia sangat takjub dengan keadaan rumah Delia yang bisa dikategorikan lebih bagus daripada rumahnya. Ternyata bibinya Delia kaya juga, punya usaha apa sih dia kok bisa punya rumah sebagus ini. Mertua Delia juga terkejut saat akan masuk ke dalam kamar Delia, yang lapang, indah dan seperti kamar hotel. Kalau begini aku nggak akan biarkan Agus berpisah dengan Delia. Kayaknya bibi Delia sendiri sudah pasti warisannya akan jatuh ke tangan Delia. Gumam sang mertua. Kok ibu cuma berdiri aja di pintu, silahkan masuk. Iya nak, ibu sangat kagum dengan rumah ini sangat bagus dan kamarmu ini juga sangat luas. Oh, iya ini semua milik bibiku, yang membangun rumah ini anaknya. Bibi yang menempati rumah ini. Berdua denganku, dan sekarang tambah satu lagi yaitu si kecil Habib. 10. Mana cucu ibu Delia? Udah nggak sabar ibu pingin gendong. Itu lagi dalam box Bu. Sedang tidur. Mertua Delia berjalan menuju box bayi dan mengambil Habib kemudian digendongnya dan sang mertua duduk di samping Delia. Delia, ya Bu. Saran ibu lebih baik kalian baikan aja, kasihan Habib dia butuh orang tua yang utuh untuk pertumbuhannya. Mas Agus bisa datang ke sini kapan saja kok Bu, tapi untuk kembali maaf aku belum bisa. Aku tidak bisa hidup dalam bersama orang yang tidak setia dan pelit. Sedangkan aku butuh biaya yang cukup untukku dan anakku. Tapi kamu tidak bekerja Delia, mau dikasih makan apa anakmu nanti, belum lagi biaya pendidikan saat ini sangatlah mahal, kalau kita ingin yang bagus. Setelah aku sehat rencana aku mau buka usaha Bu, jadi bisa bekerja sambil merawat Habib. Tapi untuk saat ini sampai aku benar-benar pulih, anaknya bibiku yang membiayai kami,
Katanya asalkan aku mau menemani bibi tinggal di rumah ini, soal biaya dan kebutuhanku tidak perlu khawatir. Delia, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah ibu saja? Agus juga bisa membiayai kamu dan anaknya. Nggak bisa Bu, kami sudah berpisah secara agama. Tapi kalian bisa kan nantinya bisa rujuk. Maaf Bu, sekali lagi aku katakan, untuk kembali bersama Mas Agus aku tidak bisa. Karena aku sudah terlalu kecewa. Biarlah aku sendiri membesarkan anakku, aku mampu kok. Ya sudah, terserah kamu saja, untuk saat ini ibu akan sabar menunggu. Tapi suatu saat nanti ibu ingin Habib tinggal bersama ibu. Delia sangat terkejut dengan penuturan sang mertua, sementara Fitria hanya diam berdiri di pintu mengamati pembicaraan Delia dan ibunya. Ibu dan Fitria silahkan ke bawah dulu, saya sudah hidangkan makanan, ayo kita makan bersama dulu, setelah itu baru main dengan Habib. Kalau Delia makannya masih di sini karena saya masih melarangnya untuk turun ke bawah. Ucap Bik Asi. Sang mertua yang kebetulan sangat lapar karena belum sempat makan siang, segera berjalan mengikuti Bik Asi yang disusul Fitria di belakangnya. 11. Mertua dan Fitria kakak ipar Delia turun ke bawah untuk menikmati makan siang yang memang disediakan Delia sejak awal. Delia duduk termenung di dalam kamarnya, memikirkan dan menelaah kata-kata terakhir sang mertua sebelum turun. Apa maksud ibu berkata seperti itu? Apakah dia punya niat dan maksud terselubung padaku? Kalau aku telaah, sepertinya ibu ingin mengambil anakku. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan-jangan Bik Asi mengetahui sesuatu, sebab waktu di rumah sakit Bik Asi juga sempat bertanya. Isi pertanyaannya sama dengan kecurigaanku hari ini, gumam Delia. Sementara di ruang makan, mertua Delia menginterogasi Bik Asi dengan berbagai pertanyaan. Rumah ini luas juga ya Bu? Kata Delia, ini rumah yang bikin anaknya ibu, benarkah? Iya. Rumah ini yang membangun anak saya, dan saya diminta untuk menempatinya saja. Ucap Bik Asi. Berapa orang anaknya Bu? Dan dia kerjanya di mana? Anak saya satu orang Bu Besan, dia kerjanya sebagai wira swasta, penulis dan konten kreator di perusahaannya sendiri. Dia sudah berkeluarga dan punya anak satu. Oh, sekaya apa sih anak ibu? Kok bisa bikin rumah sebesar ini dan bisa membiayai Delia juga yang hanya sepupu? Dia tidak kaya Bu. Tapi alhamdulillah rezekinya tidak pernah berkurang tapi selalu bertambah, sehingga kami juga tidak merasa kekurangan. Dan rumah ini nantinya juga akan jadi milik Delia. Jawab Bik Asi. Karena geram dengan pertanyaan mertua Delia yang sudah mulai membuat Bik Asi emosi. Bik Asi sempat melihat ekspresi kaget dan terkejut mendengar penjelasan dari Bik Asi. Rasain tuh, nih orang udah jelas apa tujuannya. Bukan hanya ingin mengambil anaknya Delia, juga sepertinya ingin menguasai harta yang bukan miliknya. Bersyukur Neng Delia udah kasih saya kode agar tidak keceplosan, kalau dia tahu yang punya semua ini adalah Delia. Wah, nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Gumam Bik Asi. Padahal ini kan memang rumahnya Neng Delia, hanya saja dia tidak tahu. Bik Asi kembali berkata dalam hatinya. Mertua Delia semakin berpikir keras bagaimana caranya agar Agus dan Delia kembali bersama. Aku harus gimana ya agar mereka baikan lagi? Kalau memang Delia nggak mau dengan cara yang baik maka aku harus pakai cara halus untuk membuat Delia tunduk padaku dan Agus. Gumam mertua Delia. Ayo nambah Bu, Fitria, jangan sungkan-sungkan. Ini memang saya masak banyak karena Delia ngasih kabar kalau Buk Besan sama Fitria mau datang. Ucap Bik Asi. Iya Bu, makasih saya udah sangat kenyang, ternyata bibi Delia ini pinter masak ya. 12. Enggak juga, ibu terlalu berlebihan memuji saya. Alhamdulillah perut udah kenyang, Fitria tolong bantu angkat piring kotor ke dapur ya sekalian dicuci. Ucap mertua Delia. Enggak usah Bu, biar saya saja. Silahkan ibu sama Fitria kalau mau lihat Habib di atas. Wah, jadi malu saya Bu. Udah nggak apa-apa Bu, silahkan di atas temui Delia dan si kecil Habib.
Mertua Delia dan Fitria sang ipar pergi menuju kamar Delia. Sang mertua sangat senang dengan apa saja yang baru dia dengar, kalau suatu saat rumah ini akan diserahkan pada Delia. Mendengarkan informasi yang dikatakan Bibi Delia, membuat sang mertua sangat ingin Agus dan Delia kembali bersatu, karena secara tidak langsung sang mertua ingin juga tinggal di rumah yang lebih bagus dari rumah miliknya. "Loh ibu, kenapa masih berdiri di pintu? Ayo masuk, Kak Fitria, apa kabar?" "Alhamdulillah kami sehat Delia, kamu apa kabar? Apakah Habib rewel?" Delia. "Alhamdulillah Kak, aku sehat." Habib juga nggak rewel, mungkin dia mengerti posisi ibunya yang masih belum terlalu kuat untuk mengasuhnya saat ini. "Silahkan duduk Bu, Kak," ucap Delia. "Iya Delia, terima kasih." Sang mertua bukannya duduk tapi malah berjalan menuju box bayi Habib, kemudian mengambil dan memangkunya. Setelah itu sang mertua duduk di bibir tempat tidur di samping Delia. "Delia, ya Bu. Ternyata bibi dan sepupumu baik juga ya." "Bibiku itu orangnya memang baik Bu, tidak perhitungan, ramah dan rajin," ucap Delia. "Iya tadi ibu sempat cerita sama bibimu, beliau mengatakan suatu saat nanti rumah ini akan diberikan anaknya untukmu. Apakah itu benar Delia?" "Kalau soal itu aku kurang tahu Bu, untuk saat ini aku tidak memikirkan itu, bagiku kebaikan bibiku dan anaknya sudah sangat membuat aku bersyukur. Mereka sangat royal padaku, beda sekali sama suamiku yang pelit pada istrinya." "Delia, Agus itu pelit pasti punya alasan. Dia cerita ke ibu kalau Agus punya keinginan beli rumah sendiri dan akan dihadiahkan untukmu dan anak-anak kalian." "Oh ya, rumah yang dibelinya dengan keringat sendiri tanpa ada sumbangsih dariku. Rumah yang akan dibeli menggunakan namanya dan nanti akan diberikan pada selingkuhannya. Itu yang ibu maksud." "Sudahlah Bu, berhenti untuk membujukku, karena itu tidak akan berpengaruh apa-apa buatku, hanya akan menorehkan luka yang perlahan-lahan bisa kuobati sendiri." "Apakah semua ini sudah kamu pikirkan baik-baik Delia? Bukankah Allah membenci yang namanya perceraian?" 13. "Semuanya sudah aku pikirkan Bu. Memang betul yang ibu katakan. Tapi kalau mendatangkan mudarat buatku, bukankah bercerai itu juga dibolehkan?" "Dasar anak ini keras kepala, nggak mau dibujuk dengan cara yang baik," gumam sang mertua. Ya terserah kamu saja Delia, tapi saran ibu lebih baik kamu berpikir 1000 kali sebelum mengambil keputusan." "Iya Bu. Insya Allah semuanya sudah aku pikirkan dengan matang," jawab Delia. "Iya nak, tapi kamu juga harus pikirkan perkembangan mental anakmu, apa katanya nanti kalau dia dibesarkan tanpa kehadiran sang ayah di sampingnya.